Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Sari Dewi dan rekan saya Agung Raya Rabani, Lia Agustiani, dan Amanda Ardita dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan laporan tugas besar kami di bab 6 yaitu organizing. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu organizing. Organizing bisa juga disebut dengan pengorganisasian, yaitu suatu proses merancang struktur formal, pengelompokan, pengaturan, dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari para anggota organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang dengan efektif dan efisien. Nah, tujuan adanya pengorganisasian ini yaitu sebagai wadah untuk mendapatkan jabatan dan pembagian kerja yang jelas, serta sebagai wadah untuk menggunakan kekuasaan dan pengawasan, dan sebagai wadah untuk memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amanda Ardita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang entitas yang terlibat. Yang pertama ada Direktur Utama. Direktur Utama ini bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan pengembangan bisnis. Jadi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ditanggung jawabi oleh seorang Direktur Utama ini. Lalu yang kedua ada Kepala Kantor. Kepala Kantor ini bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan pelatihan pegawai. Di saat ada pelatihan pegawai yang dilakukan oleh perusahaan, kepala kantor tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Lalu yang ketiga ada kepala akuntansi, bertanggung jawab atas kegiatan rencana anggaran biaya, seperti memasukkan laporan atas uang yang masuk dan uang-uang yang keluar. Lalu yang keempat ada kasir, kasir bertanggung jawab atas seluruh administrasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada operator. Operator ini bertanggung jawab atas setiap pelayanan kepada konsumen agar sesuai dengan slogan pasti pas, yaitu pas pelayanannya, pas pengisiannya, dan pas pengembaliannya sehingga tidak ada yang kurang satupun. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Lia Gustiani. Baik, dalam kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan organizing pada PT Merta Sanjiwani SPBU 5482102 di antaranya sebagai berikut. Yang pertama terdapat Direktur Utama, di mana bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan kantor. Nah, Direktur Utama ini bekerja dengan waktu 8 jam selama 6 hari dalam 1 minggu. Yang kedua ada Kepala Kantor, di mana bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam mengawasi kinerja pegawai. Kepala Kantor bekerja dengan waktu 8 jam selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan yang ketiga terdapat Kepala Akuntansi. Nah, bertugas untuk membantu mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Dalam hal ini, Kepala Akuntansi bekerja dengan waktu 8 jam selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan yang selanjutnya ada kasir, di mana bertugas untuk membantu pembayaran gaji pegawai. Dalam hal ini, kasir bekerja dengan waktu 8 jam selama 6 hari dalam 1 minggu. Kemudian yang terakhir terdapat operator, di mana bertugas untuk melayani konsumen. Dalam hal ini, operator bekerja dengan waktu 8 jam selama 6 hari dalam 1 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agung. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan sama Lia. Selanjutnya, mekanisme pendelegasian wewenang. Yang pertama, Direktur Utama mempunyai wewenang untuk menegur serta menilai kinerja pegawai. Yang kedua, Kepala Kantor mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja pegawai. Yang ketiga, Kepala Akuntansi Perusahaan mempunyai wewenang untuk mengelola serta menegur keuangan perusahaan. Yang keempat, Kasir mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh administrasi yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, Operator mempunyai wewenang untuk melayani konsumen dengan cara senyum, salam, dan sapa. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk melihat total pengisian BBM yang dibeli secara langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari
laporan tugas kami di bab 6. Nah, kegiatan organizing atau pengorganisasian ini wajib adanya di setiap perusahaan karena agar para pegawai mempunyai suatu pembagian kerja yang jelas sehingga dapat tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.